Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilmudai Nama saya Salma Biaki. Saya Muhammad Grindis juga Widodo dengan NIM saya 2410100005. NIM saya yaitu 2410110004. NIM saya 2410110005. Dan saya dari kelompok 9 Bioindustri. Bioindustri adalah industri yang memanfaatkan sumber daya biologis seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, atau produk bioteknologi lainnya. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia, produk dari bioindustri ini mencakup sebagai berbagai bidang, yaitu yang pertama ada bidang farmasi. Bidang farmasi itu seperti produksi obat-obatan, vaksin, dan enzim. Yang kedua ada bidang pertanian. Bidang pertanian itu seperti ada pengembangan tanaman tahan hama, pupuk biologis, dan biopestisida. Yang ketiga ada bidang energi. Bidang energi itu seperti pembuatan biofuel seperti bioetanol dan biodiesel dari bahan organik. Yang keempat ada bidang lingkungan. Bidang lingkungan itu seperti ada pengolahan limbah dan pengurangan polusi. Yang kelima ada bidang pangan. Bidang pangan itu seperti ada produksi makanan fermentasi dan suplemen nutrisi. Bioindustri ini sangat terkait dengan kemajuan bioteknologi dan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurut saya, bioindustri itu sangat penting terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, dengan metode bioindustri, kita dapat mengolah serta mengawetkan makanan. Dan tidak hanya itu, bioindustri juga berperan penting terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan bioindustri. Yang pertama dari segi pangan. Dengan metode bioindustri, kita dapat mengolah serta mengawetkan makanan. Sebagai contohnya, kita dapat mengolah kacang kedelai menjadi tempe dan juga tahu. Dengan mengolah bahan mentah tersebut, kita dapat menjadikan bahan mentah tersebut menjadi bahan makanan yang kita nantinya bisa konsumsi. Yang kedua, untuk mengawetkan. Kita bisa mengawetkan susu menjadi keju dan juga yogurt dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan dan juga menaikkan nilai gizinya. Yang kedua dari segi kesehatan. Dengan memanfaatkan ilmu bioindustri, kita dapat menciptakan obat-obatan. Sebagai contohnya, kita dapat menciptakan jamu dan juga obat-obatan herbal yang nantinya bisa kita konsumsi di saat kita sedang merasa sakit dan juga tidak enak badan. Yang ketiga dari segi lingkungan. Sebagian masyarakat di Indonesia telah menciptakan inovasi, yaitu menciptakan kantong plastik dari limbah kulit singkong. Hal ini justru sangat bermanfaat karena bahan yang ramah lingkungan. Dengan kita memanfaatkan barang yang ramah lingkungan ini, kita dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap plastik yang terbuat dari bahan kimia yang membahayakan lingkungan. Yang keempat dari segi pertanian. Dengan alat dan bahan yang memadai, kita nantinya dapat memproduksi pupuk organik yang sangat berguna untuk tanaman, yakni untuk menyuburkan tanah dan juga meningkatkan nutrisi dari tanaman. Ilmu bioindustri sangat berperan penting dalam perkembangan industri pangan saat ini. Apa aja sih pengaruh ilmu bioindustri dalam perkembangan industri pangan? Yang pertama, peningkatan kualitas pangan. Bioindustri membantu dalam pengembangan pangan yang unggul dan memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Yang kedua, proses fermentasi. Penggunaan mikroorganisme dalam proses fermentasi dapat meningkatkan rasa dan daya simpan produk pangan seperti yogurt dan tempe. Yang ketiga, pengurangan limbah, yaitu bioindustri memungkinkan pemanfaatan limbah pertanian dan pangan menjadi produk baru, seperti pakan ternak atau bioenergi sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Yang keempat, keamanan pangan. Teknologi bioindustri membantu dalam deteksi patogen atau
bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan sehingga meningkatkan keamanan di dalam makanan tersebut. Dan yang terakhir, inovasi produk. Pengembangan produk pangan baru seperti makanan fungsional yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Dengan pemanfaatan ilmu bioindustri, industri pangan dapat lebih berkelanjutan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Saya memohon maaf bila ada salah pengucapan dan juga kurangnya dalam pembawaan materi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.